Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1 sedikit membahas tentang jenis-jenis dan manfaat sel bagi kehidupan sehari-hari pada mata kuliah biologi sel dan molekuler dengan dosen pengampu yakni Ibu Risma Nurlim, S. Keperawatan, NS, MSc. Ada yang tahu apa itu sel? Sel berasal dari kata Latin yaitu cella yang berarti ruangan kecil. Yang pertama kali ditemukan oleh Robert Hood. Robert Hood telah melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus dan hasilnya terdapat ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Sel merupakan unit fungsional dan struktural terkecil penyusun makhluk hidup. Sel dikelilingi oleh membran sel yang di dalamnya terdapat cairan protoplasma dan bentuk-bentuk subseluler. Organel-organel sel yang dikelilingi oleh membran sel, sel berkembang biak dengan cara membelah diri atau mitosis. Apa saja struktur sel? Struktur sel yakni terdiri dari membran sel atau membran plasma, sitoplasma, inti sel atau nukleus, retikulum endosplasma, badan Golgi, ribosom, badan mikro, sitoskeleton, lisosom, mitokondria, vakuola, sentrosom, dan sentriol. Berdasarkan jenisnya, struktur sel dibagi menjadi dua, yakni sel prokariotik dan sel eukariotik. Apa itu sel prokariotik? Sel prokariotik yakni berasal dari kata Yunani pro dan karyot. Pro artinya sebelum dan karyot artinya inti. Jadi sel prokariotik berarti sebelum inti. Sel prokariotik ini tidak memiliki nukleus karena bahan intinya masih tersebar di dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Apa itu sel eukariotik? Eukariotik berasal dari bahasa Yunani. Eu berarti sejati atau sebenarnya, merupakan sel yang memiliki inti sel dan inti sel tersebut membungkus membran inti. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sel prokariotik. Pada umumnya, sel prokariotik terdapat pada organisme uniseluler dengan sel berukuran kecil berdiameter 0,7 sampai 2 mikrometer dan volumenya sekitar 1 mikrometer kubik. Bagaimana sel prokariotik menghasilkan sel baru? Masing-masing sel prokariotik dapat menghasilkan sel baru dengan cara membelah diri dan menghasilkan spora atau melakukan pertunasan. Sel prokariotik bisa dibilang nenek moyang dari sel eukariotik karena sel prokariotik ada sebelum sel eukariotik ada. Kebanyakan sel prokariotik terdapat pada kingdom Monera atau bakteri. Komponen-komponen sel prokariotik pada umumnya yaitu kapsul, dinding sel, membran sel, sitoplasma, ribosom, plasmid, pili, flagel, dan nukleolit. Tolong berikan contoh sel prokariotik. Contoh dari sel prokariotik sendiri yaitu seperti bakteri Escherichia coli. Bakteri ini terdapat di usus manusia, kebanyakan tidak berbahaya. Selanjutnya yaitu bakteri Lactobacillus. Bakteri ini termasuk bakteri baik, terdapat di usus atau saluran pencernaan. Genusnya membentuk bagian besar dari kelompok bakteri asam laktat. Karena kebanyakan anggota bakteri Lactobacillus dapat mengubah laktosa dan gula lain menjadi asam laktat. Selanjutnya yaitu bakteri Archaea sulfolubus acidocaldarius. Bakteri ini berarti bakteri dalam mata air panas yang asam. Tergolong dalam kelompok Archaea bacteria yang tergolong termofilik atau hidup dalam lingkungan panas dan asam. Jenis-jenis sel. Membran sel atau yang biasanya disebut membran plasma mempunyai sifat semi-permeabel. Inti sel atau nukleus inti sel terletak di tengah-tengah sel, retikulum endoplasma, ribosom, badan Golgi, lisosom, mitokondria, vakuola. Sel eukariotik memiliki membran inti. Sel eukariotik sendiri biasanya memiliki ukuran diameter 10-100, serta pada sel eukariotik sejumlah organel hampir mirip dengan sel eukariotik.
Struktur sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki membran plasma, sitoplasma, ribosom, nukleus, dan berbagai organel yang terkait membran, serta kromosom yang berbentuk batang. Sel eukariotik sering disebut sebagai inti sejati karena dikelilingi oleh membran yang sama halnya dengan organ tubuh manusia. Masing-masing organel pada sel eukariotik memiliki peran seluler, khususnya layaknya organ tubuh manusia. Beberapa yaitu endoplasma, retikulum, aparatus Golgi, dan mitokondria. Adakah yang tahu perbedaan antara prokariotik dan eukariotik? Perbedaan dari kedua jenis sel tersebut. Di sini ada beberapa perbedaan antara sel eukariotik dan sel prokariotik. Yang pertama yaitu berdasarkan ukuran sel. Eukariotik memiliki ukuran 0,1 sampai 5 mikrometer, sedangkan sel eukariotik memiliki ukuran 10 sampai 100 mikrometer. Jadi bisa dikatakan bahwasannya sel prokariotik lebih kecil daripada sel eukariotik. Kedua yaitu berdasarkan keberadaan dinding sel, di mana sel prokariotik selalu memiliki dinding sel yang kaku dan terbuat dari peptidoglikan atau polisakarida, sedangkan sel eukariotik tidak memiliki dinding sel kecuali pada sel tumbuhan yang terbentuk dari polisakarida. Yang ketiga yaitu keberadaan membran inti, di mana sel eukariotik memiliki membran inti, sedangkan sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Selanjutnya yang keempat yaitu sel prokariotik menyimpan DNA-nya di dalam nukleoid dan mengambang bebas di dalam sel, sedangkan DNA sel eukariotik tersimpan secara rapi di dalam inti sel. Yang kelima yaitu berdasarkan jumlah kromosom, di mana jumlah kromosom pada sel prokariotik hanya 1 dan disebut sebagai plasmid, sedangkan jumlah kromosom pada sel eukariotik lebih banyak. Apa saja manfaat sel bagi kehidupan? Manfaat sel bagi kehidupan. Ternyata sel memiliki banyak manfaat dalam kehidupan. Di sini saya hanya akan menyebutkan beberapa saja. Yang pertama yaitu biosintesis. Apa itu biosintesis? Merupakan proses pembentukan senyawa baru yang lebih kompleks dari senyawa yang lebih sederhana yang berlangsung di dalam sel hidup. Yang kedua yaitu pada energi yang terkandung di dalam makanan akan dikeluarkan melalui suatu proses yang disebut respirasi, dan peristiwa ini berlangsung pada setiap sel.